Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Zikri Abdillah, NIM 2521078 akan menjelaskan tentang perancangan basis data pada mata kuliah basis data. Desain basis data yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ingin disimpan konsisten dan dapat diambil atau diperbarui dengan cara yang paling efisien. Masalah desain basis data berkaitan dengan pemasangan sepotong data tertentu ke dalam organisasi yang logis dan sesuai. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan selama proses. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berapa banyak tabel yang harus dimiliki. Yang kedua, bagaimana mereka harus saling terkait. Yang ketiga, berapa banyak kolom yang harus dimiliki setiap tabel. Yang keempat, kolom mana yang harus menjadi kolom kunci. Dan yang terakhir adalah kendala apa yang harus dimiliki. Seperti sebelumnya, akan dipusatkan perhatian pada basis data relasional. Terlebih lagi ketika berbicara tentang desain basis data, maka berbicara tentang aspek logis dari desain dan bukan aspek fisiknya. Masalah penyimpanan data. Skema relasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan. Yang pertama adalah redundansi. Tujuan dari sistem basis data adalah untuk mengurangi redundansi, yang berarti bahwa data hanya disimpan satu kali. Menyimpan data atau informasi berkali-kali menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Yang kedua adalah anomali pembaruan. Beberapa salinan dari yang sama dapat menyebabkan anomali pembaruan atau inkonsistensi saat pembaruan dilakukan, dan hanya beberapa salinan ganda yang diperbarui. Jadi perubahan pada jurusan harus dibuat konsisten dalam semua record yang berkait dengan mahasiswa. Jika satu dari 3 record tidak berubah, maka akan ada ketidakkonsistenan di dalam data. Ketiga adalah anomali penyisipan. Jika tabel ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang diajarkan, fakta bahwa seorang dosen yang diberikan mengajar dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat dimasukkan dalam basis data kecuali jika seorang mahasiswa terdaftar dalam mata kuliah. Keempat adalah anomali penghapusan. Jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah, informasi dosen akan hilang. Jika ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antar mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Berikutnya proses perancangan basis data. Proses perancangan basis data dapat dibagi ke dalam langkah berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam mendesain basis data adalah memahami data apa yang akan disimpan dalam basis data, aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya, dan operasi apa yang paling sering dan tunduk pada persyaratan kinerja. Dengan kata lain, harus dicari tahu apa yang diinginkan pengguna dari basis data ini. Ini biasanya merupakan proses informal yang melibatkan diskusi dengan kelompok pengguna, studi lingkungan operasi saat ini, bagaimana perubahan yang diharapkan, analisis dokumentasi yang tersedia tentang aplikasi yang ada diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data, dan sebagainya. Yang kedua adalah perancangan basis data konseptual. Informasi yang dikumpulkan dalam langkah analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data, bersama dengan kendala yang diketahui menghambat data ini. Langkah ini berupa model data tingkat tinggi atau semantik yang digunakan dalam desain basis data. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara penggunaan dan pengembangan memikirkan data. Berikutnya adalah yang ketiga adalah desain basis data logis. Harus dipilih DBMS untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih. Hanya akan pertimbangan DBMS relasional, dan oleh karena itu tugas dalam langkah desain logis adalah untuk mengubah skema R menjadi
skema database relasional. Berikutnya kita masuk kepada bab 6, yaitu normalisasi. Normalisasi adalah proses di mana dapat mendekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam database relasional. Ini adalah proses langkah demi langkah dan setiap langkah dikenal sebagai bentuk normal. Ada beberapa istilah penting dalam teknik normalisasi. Yang pertama field atau atribut kunci, yang kedua candidate key, yang ketiga composite key, yang keempat primary key, dan yang kelima alternate key, dan yang terakhir foreign key. Field atau atribut kunci adalah setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu field atau satu field yang dapat mewakili record. Candidate key adalah kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary key. Yang ketiga adalah composite key. Kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Yang keempat adalah primary key, kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Dan yang kelima adalah alternate key, kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Dan yang terakhir adalah foreign key, kunci di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Berikutnya ada manfaat normalisasi, yaitu yang pertama menghasilkan tabel yang lebih kecil dan baris yang lebih kecil. Kedua, pencarian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Yang ketiga, menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Dengan demikian, bisa ada lebih banyak indeks berkerumunan dan karenanya ada lebih banyak fleksibilitas dan dalam menyetel query. Yang keempat, pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Yang kelima, semakin banyak tabel memungkinkan pengguna segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Yang keenam adalah ada lebih sedikit indeks per tabel dan karenanya perintah modifikasi data lebih cepat. Yang ketujuh, ada sejumlah kecil nilai 0 dan redundansi ini membuat basis data lebih kompak. Yang kedelapan adalah anomali modifikasi data berkurang. Yang kesembilan adalah secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Berikutnya adalah ketergantungan dalam normalisasi. Ketergantungan atau dependensi merupakan konsep yang mendasari normalisasi dalam basis data. Dalam basis data dependensi lebih sering disebut functional dependency atau ketergantungan fungsional, yang digunakan untuk menggambarkan hubungan, batasan, keterkaitan antara atribut-atribut dalam relasi, atau lebih jelasnya nilai dari suatu atribut dapat menentukan nilai dari atribut yang lain. Dependensi akan mencari acuan untuk pendekomposisian data ke dalam bentuk yang paling efisien. Sebagai contoh yaitu NIM dan nama mahasiswa. NIM secara fungsional menentukan nama mahasiswa, karena untuk setiap NIM yang sama maka nilai nama mahasiswanya sama. Dependensi dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama full dependency atau ketergantungan penuh, menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi di mana B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada A, tapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A. Contoh, kode barang B001, nama barang sabun, nomor faktur F001, KTS 3. Kode barang tergantung pada nama barang dan kode barang nomor faktur bergantung pada KTS. Untuk setiap nilai kode barang yang sama, maka nilai nama barang juga pasti sama. Begitu juga untuk setiap nilai kode barang yang sama terdapat pada nomor faktur yang sama, maka nilai kuantitasnya juga sama. Yang kedua adalah partial dependency. Ketergantungan parsial atau sebagian memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan B. Namun untuk menentukan B tidak harus 2 atribut. Artinya, jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan namun tidak mengubah arti relasi dan masih tetap berelasi ketergantungan. Berikutnya adalah transitive dependency atau ketergantungan transif. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A tergantung terhadap B dan B tergantung terhadap C.
maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Setelah itu adalah tahapan normalisasi. Yang pertama, tidak normal atau unnormalized. Pada tahap ini diambil seluruh data yang ada dan diperlukan dalam database itu sendiri. Misalnya pada contoh tabel nilai mahasiswa, datanya terdiri dari NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, nama mahasiswa, nama dosen, status dosen, nilai basis data, nilai pemrograman, nilai pengantar ilmu komputer, nilai interaksi manusia dan komputer. Berikutnya adalah normal 1 atau 1NF. Pada tahap ini bagi seluruh data yang diperlukan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis data tersebut. Kemudian sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 1NF jika di setiap basis rekor hanya memiliki satu value. Hasil transformasi dari normalized form ke 1NF bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 6.6, tabel normal 1NF. Ketiga adalah normal 2 atau 2NF. Pada tahap ini bagi berdasarkan jenis dan pemberian primary key pada masing-masing tabel. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 2NF jika tabel sudah dalam keadaan 1NF dan setiap kolom di dalam tabel itu functional dependency kepada semua key. Full dependency bukan hanya kepada salah satu key. Partial dependency berarti harus ditentukan terlebih dahulu key yang ada di dalam tabel. Dari tabel di atas bisa ditentukan bahwa ada dua candidate key yang tersedia dalam tabel di atas, yaitu NIM, kode matkul, dan NIM plus nama matkul. Setelah dipilih dari kedua candidate key, maka yang paling efisien untuk menjadi primary key adalah NIM plus kode matkul. Setelah itu, tentukan functional dependency yang ada di dalam tabel. Berikutnya adalah normal 3 atau 3NF. Pada tahap ini bagi menjadi lebih terperinci untuk menghindari terjadinya redundansi. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 3NF jika tabel sudah dalam 2NF dan setiap kolom yang bukan key harus functional dependency dengan primary key-nya. Bisa dilihat dalam tabel nilai dan tabel mata kuliah sudah terpenuhi persyaratan 3NF, tapi dalam tabel mahasiswa terdapat kolom yang bergantung bukan pada key-nya, yaitu nama dosen dan status dosen. Ini menunjukkan bahwa tabel mahasiswa belum memenuhi persyaratan menjadi 3NF. Nama dosen dan status dosen itu functional dependency kepada ID dosen yang diketahui bahwa ID dosen itu bukanlah salah satu sebuah primary key. Maka untuk membuat tabel nilai ke dalam bentuk 3NF harus ditempatkan kolom yang functional dependency bukan pada key-nya. Berikutnya kita masuk pada bab 7, query. Pada bab sebelumnya telah dipelajari bagaimana normalisasi akhirnya menghasilkan tabel norma ketiga yang dapat diimplementasikan pada basis data. Langkah berikutnya ketika query pada basis data untuk menambahkan tabel-tabel yang telah normal tersebut. Pada contoh berikut ini, MySQL sebagai database management system. Berikutnya kita masuk pada bab 8, yaitu MySQL. Pengantar MySQL. MySQL adalah perangkat lunak bebas dan sumber terbuka di bawah persyaratan lisensi publik umum (GNU) dan juga dapat diperoleh di bawah berbagai lisensi kepemilikan. Saat ini penggunaan sistem manajemen basis data atau database management system (DBMS) merupakan hal yang umum. Relational Database Management System (RDBMS) digunakan untuk menyimpan dan mengelola sistem yang besar. Basis data adalah penemuan hebat yang bertindak sebagai aplikasi terpisah untuk menyimpulkan banyak koleksi data. Setiap basis data memiliki satu atau lebih antarmuka pemrograman aplikasi yang berbeda untuk memproduksi, mengakses, mengoperasikan, mencari, dan menggandakan data yang dimilikinya. RDBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan untuk mengimplementasikan basis data dengan tabel, kolom, dan indeks. MySQL adalah salah satu RDBMS open source yang dibuat oleh perusahaan Swedia, MySQL AB, yang didirikan oleh orang Swedia David Axmark, Allan Larsson, dan orang Finlandia Swedia Mikael Widnes dan Axmark memulai pengembangan asli MySQL pada tahun 1994.
Versi pertama MySQL diperkenalkan pada tanggal 23 Mei 1995. Sebuah database relasional seperti MySQL mengatur data ke dalam satu atau lebih tabel data di mana tipe data berhubungan langsung satu sama lain. Hubungan ini membantu untuk menyusun data dengan benar. SQL adalah bahasa program yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan mengekstrak data dari database relasional serta mengelola akses pengguna ke database. Selain database relasional dan SQL, RDBMS seperti MySQL berkolaborasi dengan sistem operasi untuk mengeksekusi database relasional di komputer. Selain itu, MySQL memiliki klien yang berdiri sendiri yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan database MySQL menggunakan SQL. Namun seringnya MySQL diaktifkan bekerja sama dengan program lain untuk mengimplementasikan aplikasi yang memerlukan bantuan database relasional. Umumnya MySQL juga digunakan untuk mendukung perangkat lunak aplikasi web, LAMP yang merupakan akronim untuk Linux, Apache, MySQL, Perl, PHP, Python. Demikian pula MySQL digunakan oleh banyak aplikasi web berbasis database, termasuk Drupal, Joomla, PHP BB, dan WordPress. MySQL juga digunakan oleh banyak situs web populer, termasuk Facebook, Flickr, MediaWiki, Twitter, dan YouTube. Adapun kelebihan dari MySQL adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan manajemen. Yang kedua, dukungan transaksional yang kuat. Yang ketiga, pengembangan aplikasi komprehensif. Yang keempat, kinerja tinggi. Yang kelima, biaya total kepemilikan. Yang keenam, sumber terbuka dan dukungan 24/7. Yang berikutnya, proteksi data keamanan. Berikutnya, ketersediaan tinggi. Dan terakhir, skalabilitas dan fleksibilitas. Baik, kita masuk kepada XMPP. XMPP merupakan sebuah aplikasi server yang di dalamnya terdiri dari kumpulan beberapa software seperti MyPHP, PHPMyAdmin, Apache, MySQL, PHP, Perl, dan lainnya. XMPP memudahkan pengguna karena pengguna tidak perlu menginstal software di atas satu persatu. Untuk menjalankan software yang ada di dalam XMPP, pengguna cukup mengklik tombol Start pada XMPP Control Panel untuk mengaktifkan MySQL. Pengguna dapat mengklik tombol Start di dalam kolom action. Berikutnya adalah PHPMyAdmin. PHPMyAdmin adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah pengelolaan dalam menjalankan MySQL. Dengan PHPMyAdmin, pengguna dapat berinteraksi dengan user interface yang mudah digunakan dan mudah dipahami sehingga pengguna tidak perlu mengetikkan query SQL secara manual. Melalui PHPMyAdmin yang dapat di-download di phpMyAdmin.net, pengguna dapat membuat, mengubah, dan menghapus tabel dengan mudah. Selain itu, pengguna juga dapat menambahkan isi tabel, mengubah dan menghapus isi tabel melalui antarmuka pengguna. Berikutnya adalah tipe data dan operator. Ada beberapa tipe data: operator logika, operator rasional, dan operator aritmatika yang berlaku di MySQL. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Abdillah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.